Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya, yang mana nikmat-nikmat ini yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, semuanya itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di luaran sana banyak sekali atau bahkan beberapa orang menganggap dirinya itu sudah tidak memiliki nikmat lagi, atau istilahnya itu udah gak punya apa-apa lah, gak punya harta, gak punya tempat tinggal, gak punya sanak keluarga dan lain sebagainya. Gak punya apa-apa dia, hanya baju yang melekatnya dan seterusnya. Padahal kenikmatan itu tidak terbatas hanya apa yang kita lihat saja. Tidak terbatas kepada rumah, tidak terbatas kepada kendaraan, dan seterusnya. Bahkan salah satu kenikmatan, dan ini adalah kenikmatan yang paling penting yang kita dapatkan di dunia ini, adalah yang mana nikmat ini tuh nggak pernah ada kecuali terdapat di semua manusia. Semua manusia memiliki kenikmatan ini, entah itu yang muslim dan entah itu yang kafir. Apa itu? Kenikmatan hidup. Hidup suatu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ya sebagaimana biasanya kenikmatan, apabila kenikmatan itu dicabut, maka disitulah kita ketahui bahwasanya nikmat itu sungguh luar biasa nikmatnya. Seperti nikmat sehat. Kita ketika hari biasa ya biasa-biasa aja, nggak merasakan kenikmatan sehat tersebut. Tetapi ketika hilang kenikmatan sehat itu, yakni kita sakit ya, maka terasalah betapa nikmatnya sehat itu. Begitu pula dengan kehidupan. Kita hidup seperti biasa, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak tahu betapa nikmat hidup ini. Dan tentunya yang bisa merasakan kenikmatan berupa nikmat hidup ini siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Ya seperti kaidah tadi ya. Nikmat terasa lezat ketika nikmat itu hilang. Nikmat hidup akan terasa nikmat ketika ia hilang. Bukan berarti kita mewawancarai satu persatu orang mati, tidak. Nggak akan jawab mereka. Bagaimana kita ketahui mereka menyesal? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Karena Allah lah yang tahu bagaimana keadaan manusia setelah kematian mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un
la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai datangnya ajal kepada seseorang di antara mereka, qala rabbirji'un, maka mereka ini berkata, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia ini. Jadi keadaannya sudah di mana ini? Sudah mati, sudah meninggal. La'alli a'malu sholihan fima tarak, supaya aku bisa beramal soleh, amalan-amalan soleh yang telah aku tinggalkan dulu di dunia. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, sudah terputus amalannya. Ia sudah tidak bisa beramal lagi. Apalagi tidak sempat untuk mengucapkan kata la ilaha illallah di akhir hayat. Walaupun nanti ada pembahasan, ada amal-amalan yang tidak terputus ketika manusia meninggal. Cuma ini beda lagi. Karena kebanyakan dari umat manusia itu, yaitu tidak sempat untuk melakukan banyak sekali amal-amal kebaikan. Hingga salah satu contohnya ini, ia ingin dikembalikan ke dunia supaya ia bisa beramal soleh walaupun mengucapkan kalimat apa? Allah saja. Jadi dia mengharapkan bangkit dari kubur, sholat 2 rakaat, masuk kubur lagi. Tetapi apakah Allah mengabulkan permintaan tersebut? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya itu hanyalah alasan mereka belaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu ketika orang-orang yang lalai ini dikembalikan ke dunia, ya kembali ke setelan pabriknya. Yang dulunya sering bermaksiat, sering hura-hura dan seterusnya, ketika dikasih kesempatan oleh Allah kehidupan yang kedua, ya sama saja masih lalai, senda gurau, dan ia ketika mati nanti juga berharap lagi untuk mendapatkan kehidupan yang lainnya. Padahal kehidupan itu hanya berapa kali, bapak-bapak dan ibu-ibu? Sekali. Itulah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, selayaknya dan seyogyanya untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perbuatan kita, dengan amal soleh kita, dan seterusnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ya mana semoga kita semua mampu untuk menempuh jalan yang telah beliau tempuh, jalan yang mungkin penuh dengan rintangan, jalan yang penuh dengan ujian, akan tetapi jalan itu pasti menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ujiannya, ada belokan ke kanan, kelihatannya lebih indah, kelihatannya lebih menarik, tetapi justru jalan yang lurus, jalan yang banyak gonjang-ganjingnya itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga akhir zaman kelak. Ya, semoga kita semua sekali lagi termasuk dari rombongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mungkin banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengenal siapa sih orang yang berbicara di depan ini, gitu nggih. Kok tiba-tiba nongol muncul langsung imam langsung berbicara di depan gitu ya. Ya walaupun mohon maaf ya, saya di sini termasuknya masih muda ya. Kalau kelihatan tua kasihan, soalnya kasihan umur saya gitu kan. Ya alhamdulillah
kami diberi kesempatan oleh pengurus masjid di sini ya, untuk memberikan istilahnya, ya bukan ceramah ya, karena saya masih muda, biasanya yang tua yang ngasih ceramah, yang memberikan sharing lah pengalaman kami. Karena alhamdulillah kami diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ke negeri jauh sana, yaitu di Madinah Munawwarah di Arab Saudi. Kemudian sebelum itu nama kami Muhammad Ibadur Rahman Afif, atau biasa dipanggil Afif. Ya, baru selesai S1 di sana. Sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu saya masih berstatus mahasiswa, Pak. Masih berstatus mahasiswa. Jadi ya fresh graduate istilahnya gitu kan. Kalau di istilah orang-orang kerja gitu ya. Walaupun dakwah itu bukan kerja sebenarnya. Jadi kalau misal ditanya kerjanya ente apa, pendakwah, itu bukan kerja. Karena dakwah itu apa? Kewajiban setiap umat Islam. Dakwah itu nggak mesti di depan kayak gini, ceramah di depan. Ya karena ketika orang berkesempatan untuk maju ke depan, nggak semua orang dapat kesempatan tersebut. Dakwah bisa dengan mengajak satu sama lainnya, ayo tetangga misalkan dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui perantara pengurus masjid ini untuk bisa istilahnya bincang-bincang lah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang mungkin bisa dianggap saya ini istilahnya apa ya? Ya pernah nyolong ilmu, ya nggak nyolong ya, menuntut ilmu, mengambil ilmu dari ulama-ulama hebat di Madinah sana, yang insya Allah kita sharing, kita bagikan di sini. Yang tentunya banyak di antara kita yang masuk masjid ini kebanyakan bapak-bapak atau pemuda. Kakek-kakek malah ya, kakek-kakek. Yang tentunya istilahnya hidup di dunia ini sudah anggapannya tuh ya udahlah, kita mau menuju akhir hayat kita gitu nih. Pengen husnul khotimah, yang penting husnul khotimah. Dan tentunya ketika sudah menjelang umur tua itu pengennya itu ya amal soleh, sholat ke masjid, apalagi yang pensiunan gitu nggih. Karena udah nggak ada yang dikejar lagi. Tetapi tentunya nggak serta-merta anak-anak kita tinggalkan begitu saja. Mungkin bapaknya rajin sholat, rajin ibadah, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Begitu ya. Jamaah sholat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mencapai husnul khotimah apalagi masuk surga itu beratnya luar biasa. Betul tidak? Kira-kira ada nggak di sini yang yakin 100% ia akan masuk surga? Gak ada. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak yakin masuk surga. Apalagi kita yang jauh dari keilmuan, dari keimanannya para sahabat. Karena para sahabat nggak dijamin masuk surga. Ada para sahabat yang tidak dijamin masuk surga. Bahkan ketika telah sampai risalah kepadanya, yaitu risalah Nabi Muhammad SAW, telah beriman, telah muslim, ada sahabat yang sudah tidak bisa kita sebut sahabat lagi, berpaling dari agama Islam. Apalagi kita gitu, yang tentunya hati kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dibolak-balikkan hati kita. Dan tentu musuh-musuh kita, salah satunya yang paling gencar untuk menghasut kita siapa? Iblis laknatullah alaih, terus menerus untuk mengupayakan supaya kita berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masuk surga itu beratnya luar biasa. Rintangannya tidak main-main. Walaupun kelihatannya jalannya lurus, terpampang gitu ya. Karena jalan untuk menuju surga itu sudah dipaparkan dengan jelas di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi rintangannya luar biasa. Banyak orang yang tahu betapa mulia orang yang sholat di masjid. Berapa banyak orang yang tahu bahayanya yang tidak sholat di masjid. Akan tetapi berapa banyak orang yang sholat di masjid
dibanding orang yang tahu? Hanya segelintir. Karena jalan ini begitu berat. Apalagi istiqomah setelahnya. Istiqomah itu terus-menerus beribadah dan seterusnya, itu sungguh luar biasa beratnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian itu ujian, cobaan yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpakan kepada mereka itu musibah, cobaan, ujian, bahkan kesengsaraan, diberikan goncangan hingga hati-hati mereka itu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai orang yang beriman yang mana mereka membersamai Rasul dan juga Rasul itu sendiri mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Saking beratnya ujian itu. Ala inna nasrullahi qarib. Sekali-kali tidak sesungguhnya, dan sesungguhnya itu pertolongan Allah itu pasti akan datang. Sebagaimana seorang yang ingin masuk SD atau masuk SMP, ya, SMP favorit, tentunya setiap masuk sekolah yang kita tuju pasti ada yang namanya apa? Ujian masuk. Begitu pula dengan surga, mesti ada istilahnya tes masuk kelayakan kita. Apakah kita layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tentunya contoh orang-orang yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa banyaknya. Yang sering kita dapatkan dan yang masyhur adalah kisahnya Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau sudah memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya, istrinya banyak, anaknya banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala uji beliau dengan apa? Sakit kusta. Selama berapa tahun? 7 tahun. Yang tentunya kalau orang biasa, terkadang rasa tidak sabar ini menghantui kita. Bahkan mengatakan, Allah itu Tuhan apa sih? Kenapa tidak menolong saya gitu nih? Iya enggak? Tapi beliau begitu sabar, begitu tabah menghadapi cobaan yang telah ditimpakan Allah kepada beliau. Yang tentunya kisah beliau ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita kaum setelahnya. Dan tidak hanya Nabi dan para Rasul saja yang menghadapi ujian. Tentunya orang-orang selain itu, orang-orang soleh, seperti salah seorang orang soleh bernama Juraij kalau nggak salah. Ditimpakan musibahnya bukan sakit, tetapi fitnah. Fitnah apa? Yaitu orang soleh, suka beribadah, akan tapi dia difitnah telah menzinai seorang wanita. Berat tidak? Berat. Entah fitnah, cobaan berupa fisik kita, maupun fitnah dan lain-lain, banyak sekali cobaan yang dihadapkan Allah kepada kita. Dan tentunya di kehidupan ini penuh dengan ujian dan penuh dengan masalah. Yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk melalui masalah demi masalah ini hingga akhir hayat kita. Dan tentunya setiap orang memiliki caranya masing-masing ketika melalui ujian ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai usaha kita ketika melalui ujian-ujian ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik adalah yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Terus istiqomah. Banyak orang yang semangat 1 hari saja, 2 hari saja. Akan tapi setelah sebulan, setahun hilang semangatnya tersebut. Semangat tai ayam gitu ya. Hangat duluan, dingin belakangan. Maka dari itu ada ujian pokok. Istilahnya kalau di sekolah kan ada ujian atau pelajaran yang tidak dasar ya, tambahan, dan ada yang dasar. Nah, ada 2 ujian pokok yang setiap manusia pasti melaluinya. Yang pertama adalah ujian syubhat. Apa? Syubhat. Apa itu syubhat? Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sesungguhnya sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, yang baik itu jelas. Dan sesuatu yang haram itu juga sudah jelas. Dan apa-apa yang diantara halal dan haram, itulah yang disebut syubhat. Jadi tidak jelas syubhat itu. Ini perkara halal atau perkara haram. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahui perkara-perkara syubhat ini. Jadi perkara syubhat itu enggak jelas. Kita enggak tahu ini perbuatan kita ini boleh enggak menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagaimana cara kita melalui ujian ini? Telah Rasulullah SAW jelaskan di hadis ini. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak dari umat manusia yang tidak mengetahui akan hal ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita bagaimana cara membedakan antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Dan tentunya banyak sekali perkara-perkara yang syubhat. Tetapi ketika kita semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, perkara-perkara syubhat ini akan semakin jelas titik terangnya. Mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ujian syubhat ini menimpa kepada mana? Akal kita. Seberapa kuat akal kita melalui ujian ini. Kemudian ujian yang kedua, yang tentunya setiap manusia melalui akan ujian ini adalah yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Setiap manusia pasti melalui ujian-ujian ini. Yang tentunya perkara-perkara syahwat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Jadi inilah ayat menjelaskan beberapa ujian syahwat yang kita lalui di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihiasi dalam pandangan kita itu hubbus syahwat, mencintai syahwat. Apa perkara syahwat ini? Minan nisa, yang pertama apa? Wanita. Karena banyak manusia di luaran sana yang tergelincir akan fitnah ini. Atau bahkan suami istri ya. Suaminya sebenarnya baik, orangnya penyabar,
suka sholat, rajin ibadah dan seterusnya. Tetapi karena istrinya ini menggondoli dia, bisa saja bahkan menjadikan suaminya ini korupsi untuk memenuhi keinginan istrinya ini. Ngerinya luar biasa. Maka jangan sampai sebagai bapak-bapak dan juga sebagai ibu-ibu juga satu sama lainnya saling mendorong bukan untuk menuju kesenangan duniawi, melainkan apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan bagaimana kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga orang-orang yang diuji dengan wanita ini, yang mana istrinya suka berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menimpa kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang mana kedua nabi ini memiliki istri yang tidak solehah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kedua wanita ini, kedua istri, dan istri ini istri Nabi loh, istri Nabi. Jadi nggak mesti yang namanya Nabi, yang namanya Rasul itu memiliki orang-orang di sekitarnya itu orang soleh semua, enggak. Karena hidayah datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keberadaan istri-istri ini tidak menjadikan nabi-nabi ini lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah berapa lama? 950 tahun lamanya. Dan kalau kita misalkan di hari inilah, kita sudah berdakwah di luar sana siang dan malam, dari subuh ngisi ceramah, nanti jam 8 ngisi ceramah lagi, habis duhur ngisi ceramah, pas masuk rumah kita inginnya kan dilayani oleh istri, disayang-sayang lah, tetapi sampai rumah malah dikata-katain, kok kamu dakwah terus, buat apa sih dakwah dan seterusnya. Gimana gak kesel coba hati kita. Inilah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ujian beliau nggak hanya di luaran sana, yang mana banyak sekali orang-orang yang menentang beliau. Di dalam rumah pun Nabi Nuh ini ditentang oleh istrinya sendiri. Dan berlangsung berapa lama bapak-bapak? 950 tahun lah lamanya. Lama nggak kira-kira? Lamanya luar biasa. Indonesia dijajah 350 tahun saja lah lama. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Kita sehari saja seperti itu sudah gondolnya luar biasa. Apalagi 950 tahun lah lamanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kedua wanita ini, kedua istri, dan istri ini istri Nabi loh, istri Nabi. Jadi nggak mesti yang namanya Nabi, yang namanya Rasul itu memiliki orang-orang di sekitarnya itu orang soleh semua, enggak. Karena hidayah datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keberadaan istri-istri ini tidak menjadikan nabi-nabi ini lalai akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah berapa lama? 950 tahun lamanya. Dan kalau kita misalkan di hari inilah, kita sudah berdakwah di luar sana siang dan malam, dari subuh ngisi ceramah, nanti jam 8 ngisi ceramah lagi, habis duhur ngisi ceramah, pas masuk rumah kita inginnya kan dilayani oleh istri, disayang-sayang lah, tetapi sampai rumah malah dikata-katain, kok kamu dakwah terus, buat apa sih dakwah dan seterusnya. Gimana gak kesel coba hati kita. Inilah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ujian beliau nggak hanya di luaran sana, yang mana banyak sekali orang-orang yang menentang beliau. Di dalam rumah pun Nabi Nuh ini ditentang oleh istrinya sendiri. Dan berlangsung berapa lama bapak-bapak? 950 tahun lah lamanya. Lama nggak kira-kira? Lamanya luar biasa. Indonesia dijajah 350 tahun saja lah lama. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Kita sehari saja seperti itu sudah gondolnya luar biasa, apalagi 950 tahun lah lamanya.